bosen nggak lihat video-video saya, mending di videonya latar-latar jalanan malam di kota Riyadh ya, kita sambil ngomong ya. Jadi di podcast di jalan, jadi podcastnya sambil ngomong di sini tentang perkembangan terkini di Arab Saudi teman-teman. Jadi ya kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu pemerintah Arab Saudi kembali menutup penerbangan yang menuju ke Arab Saudi. Jadi ada 20 negara yang dikena blacklist, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi Indonesia masuk dalam negara yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Ini berlaku kalau menurut berita sih ya 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan atau beberapa itu. Dan mungkin kasusnya dilihat dari kasus ya. Jadi kalau kasus COVID-nya semakin bertambah ya bisa diperpanjang. Kemudian kalau semakin baik ya nanti dibuka lagi. Kalau kemarin tuh sempat dibuka lagi karena memang kasusnya menurun cukup banyak ya. Jadi kasus di Arab Saudi itu menyentuh berapa ya, 150-an orang lah, menurun terus sampai yang ke berapa ya, 90 atau berapa, terus menurun, kemudian naik lagi di bulan-bulan ini, naik lagi kemarin itu sampai 300. Jadi beberapa waktu yang lalu mencapai 300 lagi. Akhirnya pemerintah Arab Saudi membuat kebijakannya. Jadi membuat kebijakan, dia menutup lagi kedatangan untuk warga negara asing yang mau ke Arab Saudi, dan yang kena imbasnya ya termasuk negara Indonesia, dan terutama ya mungkin teman-teman TKI yang mau balik ke Indonesia, atau mungkin teman-teman yang mau umroh atau haji ke Arab Saudi, mereka jadi terhambat. Dan kemudian soal Tawakalna. Jadi Tawakalna itu aplikasi, kalau teman-teman mengikuti pertama kali dulu di Arab Saudi kena kasus virus COVID, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aplikasi Tawakalna, tetapi tidak mewajibkan. Jadi bagi yang mau appointment atau membuat perjanjian mau check up atau apa dengan instansi pemerintah, dia membuat Tawakalna. Jadi kalau misalkan mau cek COVID, dia harus install dulu Tawakalna itu dulu. Tapi banyak juga yang nggak install karena dia juga bisa sama-sama gitu. Misal kalau sama-sama bosnya atau sama-sama perusahaan itu, dia tidak perlu install dulunya. Nah sekarang ini diwajibkan Tawakalna kalau kita masuk mall atau perbelanjaan tertentu, atau kantor-kantor pemerintah Saudi atau bank, itu sekarang diharuskan menginstal aplikasi Tawakalna. Nah ini imbasnya adalah cukup ramai ya. Jadi imbasnya punya imbas ke teman-teman kita yang ilegal ya. Teman-teman kita yang ilegal, imbasnya ya nggak bisa main-main ke mall sekarang. Mungkin saya tidak tahu apakah ini temporari atau nanti dipermanenkan. Kalau dipermanenkan ya mungkin teman-teman yang ilegal tidak bisa main ke mall lagi ya, karena benar-benar tidak boleh masuk. Saya kemarin belanja itu harus menunjukkan Tawakalna. Jadi di beberapa tempat harus menunjukkan Tawakalna. Halo, Fitari. Sampai mana tadi? Ada telepon masuk. Oke Pak, kemudian kalau tidak bisa masuk, tentu ya gerak-gerinya terbatas sekarang yang ilegal ya. Nanti karena sebelum Tawakalna itu ada aplikasi namanya Abshare Personal. Jadi Abshare Personal, sebenarnya Abshare itu sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman lihat video saya yang beberapa tahun yang lalu, kan saya buat SIM itu, SIM melalui online. Nah online itu sebenarnya ya lewat Abshare. Jadi saya lewat Abshare itu. Jadi pas
pada waktu itu beberapa udah lama banget ya, hampir berapa 3 tahun ya. Nah itu saya harus sidik jari untuk upshare-nya. Jadi sebenarnya sidik jari upshare itu untuk memastikan nomor teleponnya itu milik kita. Jadi dia memastikan nomor telepon itu milik kita, harus sidik jari. Kemudian memastikan juga bahwa kita itu install aplikasi upshare itu. Jadi nah tetapi sekarang menjadi kewajiban ya. Jadi karena dengan online semua, pemerintah jadi mudah mengontrol itu. Nah di samping itu dan kena COVID sekalian, kena pandemi ini, akhirnya mungkin pemerintah Arab Saudi mengontrolnya lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dikontrol, jadi tahu pergerakan manusia, tahu berapa yang sudah divaksin seperti itu. Dan di aplikasi Tawakalna itu semua fungsi-fungsinya ada semuanya. Jadi bahkan kalau kita divaksin itu ada pasportnya, jadi pasport vaksin. Jadi kalau kita sudah divaksin, nanti ada keterangan di situ kita sudah divaksin. Kalau belum ya belum, seperti itu. Kemudian di Tawakalna yang terbaru jadi berbeda dengan yang awal-awal ya. Yang terbaru ini sangat banyak sekali fungsi dan aplikasinya. Jadi kalau teman-teman yang resmi ya, saya sarankan ya mengaktifkan upshare-nya, kemudian install Tawakalna teman-teman ya. Jadi biar mempermudah kita. Jadi kalau terjadi apa-apa, maksudnya ya kalau kita kan nggak mau juga, tetapi kan kalau terjadi apa-apa kita lebih mudah terdata, terdeteksi itu. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu saking banyaknya yang install aplikasi Tawakalna sempat ngehang ya. Karena berebutan masuk, jadinya beberapa waktu yang lalu sempat error down, jadi nggak bisa diakses. Saya seharian nggak bisa mengakses. Nah ya itu terpaksa nggak bisa masuk ke mall, saya juga nggak bisa masuk ke mall. Tetapi saat ini kalau di toko-toko yang kecil itu masih bisa, kalau masih bisa belanja tanpa Tawakalna, nggak ditanya juga sih. Tapi untuk tempat-tempat yang besar yang cukup keramaian tuh kita dipastikan wajib memiliki aplikasi Tawakalna. Dan kalau kita misalkan minta izin untuk kumpul-kumpul itu ya, namanya gathering, kalau di sekolah itu gathering, itu juga lewat Tawakalna, harus izin dulu itu. Nah itu ya termasuk, kalau dulu juga gitu ya. Jadi dulu kalau misalkan kita mau belanja jam malam, kan dulu diberlakukan jam malam nggak boleh keluar. Nah kita izinnya itu lewat Tawakalna. Jadi kalau nanti kita sudah dapat izin ya, kita bisa keluar rumah gitu untuk belanja atau untuk apa kebutuhan mendesak gitu. Dan izinnya itu lewat Tawakalna. Jadi nggak perlu datang minta tanda tangan atau apa, cukup kita izin. Dan biasanya kalau dulu ya Tawakalna itu dibatasi, jadi hanya 1 jam, dan jaraknya juga di sekitar area rumah. Jadi kalau keluar area rumah nanti terdeteksi kan dia menggunakan lokasi, jadi terdeteksi itu. Jadi mempermudah. Dan kalau menurut saya kedepannya itu mungkin pemerintah Arab Saudi juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis ini ya, mungkin ya. Jadi ya tetapi ya secanggih apapun seperti negara-negara maju juga tenaga ilegal juga masih ada. Jadi ya tetapi kalau bisa ya jangan ilegal lah teman-teman ya. Kalau bisa jangan ilegal. Kalau sudah terpaksa ya kita harus gimana lagi, harus harus patuh pada sistemnya. Dan kemungkinan gerak-gerik ilegal maksudnya tenaga kerja ilegal atau yang tidak berdokumen mungkin akan kesulitan, karena yaitu kalau semuanya nanti apa-apa harus pakai aplikasi, misalkan Tawakalna atau mungkin ada aplikasi lain, nah itu yang susah. Jadi tetapi ya itu tadi, di dunia ini negara secanggih apapun juga ada tenaga kerja ilegal, masih ada gitu. Contohnya Amerika atau mungkin Korea, Kanada itu masih ada juga. Nah itu karena memang ada pasarnya, dan ya tentu kalau ada pasar ya ada yang jual gitu, ada pembeli ada penjual gitu ya. Kalau tenaga
tenaga kerja seperti itu juga. Jadi kalau memang kalau masih ada yang butuh aja, tentu saja masih butuh. Tapi memang tidak seperti dulu ya. Karena sekarang semuanya serba aplikasi, serba agak susah. Nah, ya itu saja teman-teman ya, ngobrol kita sedikit. Kita hari ini merefresh karena saya agak malas membuat konten beberapa waktu ini karena ya itu. Kadang kita itu apa namanya ya? Kadang kita itu down. Jadi kalau channel kita nggak berkembang tuh kadang kita down. Nah itu mungkin saya sedang down gitu, perlu semangat lagi. Oke teman-teman, nah itu saja, terima kasih ya. Wassalamualaikum, ciao. Gelap ya.